Halo sobatku semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Dan jangan lupa bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul, di kesempatan video kali ini saya ingin membuat POC atau pupuk organik cair NPK lengkap, tetapi kita membuatnya dari bahan-bahan alami. Bahan-bahannya sudah saya sediakan di samping saya yang mudah kita dapatkan. Baik, kita langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, daun kacang panjang atau pucuknya, sisa sayuran apa saja boleh, nanas, daun gamal, dan kita siapkan lagi bawang merah secukupnya, bonggol pisang, batang pisang, buah pisang, sak kulit-kulitnya, kulit pisang dan juga buahnya, pepaya busuk bisa, baru bisa, sabut kelapa, dan di sini saya menggunakan untuk bahan fermentasinya menggunakan EE4. Dan selanjutnya di sini ada gula merah. Lalu di sini ada air leri atau air cucian beras. Kita sediakan secukupnya, saya sediakan 5 liter. Dan di sini air kolam. Saya menggunakan air kolam ikan ya teman-teman. Dan di sini saya sediakan sebanyak 20 liter. Baik teman-teman, kita langsung saja ke cara pembuatannya, yaitu kita cincang atau kita haluskan ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan daun gamal, nanas, sisa sayuran, daun kacang atau pucuk kacang panjang, yang intinya dedaunan sayur-sayuran itu kita manfaatkan sebagai nitrogennya teman-teman ya, karena di dalam daun gamal, buah nanas, dan sisa sayuran serta daun kacang itu sangat kaya sekali unsur nitrogennya teman-teman ya, yang sifatnya berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, menyuburkan dan menghijaukan daun dan batang tanaman. Untuk bahan-bahan yang kaya dengan unsur nitrogen bisa juga digunakan seperti daun lantoro atau daun petai Cina, dan juga ikan atau kepala ikan yang amis-amis, boleh ikan laut, ikan sungai, asalkan jangan ikan plastik, ikan-ikanan. Selain ikan, keong juga bisa kita gunakan, atau bekicot juga bisa kita gunakan, karena di dalam keong dan juga bekicot itu juga sangat kaya unsur nitrogennya ya teman-teman. Dan selain itu juga yang bisa kita gunakan rebung bambu, boleh dari bambu apa saja asalkan rebung. Intinya kita cari bahan yang sifatnya mudah tumbuh dan juga dingin, seperti bambu contohnya mudah tumbuh ya teman-teman. Tetapi di sini saya hanya menggunakan nanas dan juga daun kacang dan sisa sayuran, boleh sayuran apa aja teman-teman ya, asalkan sisa sayur, dan juga daun gamal. Kenapa saya menggunakan daun gamal? Karena di dalam daun gamal itu sendiri kandungan N-nya sangat tinggi ya teman-teman. Di sisi lain, daun gamal ini juga bisa sebagai antioksidan terhadap hama serangan penyakit. Baik, mungkin itu saja untuk bahan nitrogennya. Kita gunakan bahan nitrogen apa yang kita punya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sekarang lanjut ke fosfat atau fosfor ya, yang sifatnya unsur P bagi tanaman, berguna untuk merangsang pertumbuhan akar dan mempercepat pembungaan dan juga buah ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan bahan-bahannya, yaitu diantara lain
bawang merah, bonggol pisang, dan juga batang pisang ya. Fungsi bawang merah adalah sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh, dan juga bisa kita gunakan untuk sebagai zat perangsang pembungaan dan buah ya teman-teman. Dan juga selain bawang merah kita gunakan bonggol pisang. Kenapa? Karena di dalam bonggol pisang juga sangat kaya sekali ZPT atau zat pengatur tumbuh, atau juga bisa kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuhan ya teman-teman. Dan ketika bonggol pisang itu busuk, maka yang hidup adalah cacing. Dan ketika banyak cacing yang tumbuh di sekitar tanaman kita, maka tanah yang di sekitar tanaman kita akan menjadi subur dan gembur ya teman-teman. Coba teman-teman lihat tanah yang di bawah pohon pisang, banyak cacingnya, dan lihatlah tanahnya gembur dan juga subur, sangat baik sekali ya teman-teman. Dan selain bonggol pisang juga sama batang pisang, karena batang pisang juga sangat baik untuk tanah, yang bisa menyuburkan tanah dan menggemburkan tanah ya teman-teman. Jadi di dalam bonggol pisang dan juga batang pisang ini sangat kaya sekali unsur P-nya, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan dan buah. Kenapa harus jadi bonggol pisang? Karena bonggol pisang tidak pernah mengeluarkan satu anakan. Bonggol pisang selalu banyak mengeluarkan anakan ya teman-teman, jadi sangat kuat sekali perangsangnya. Dan ketika bonggol pisang dicampur dengan bawang merah, maka menjadi ZPT, zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuhan. Baik, sekarang kita lanjut ke kalium, yaitu yang sifatnya berfungsi untuk memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah agar tidak mudah gugur, serta membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman untuk meningkatkan kualitas buah-buahan. Yang kaya dengan unsur kalium diantara lain adalah sebagai berikut. Bahan-bahannya diantara lain adalah buah-buahan itu sendiri. Bisa kita gunakan seperti buah pisang, buah pepaya, buah-buahan. Boleh pisang busuk, boleh pepaya busuk, dan ini yang saya gunakan adalah pepaya yang sudah bolong. Itu sebagian ada yang hampir busuk ya teman-teman. Karena di dalam buah-buahan sangat kaya sekali vitaminnya, yang fungsinya untuk memperkuat tubuh tanaman. Nah, jadi vitamin itu berfungsi untuk manusia, hewan, ternak, dan juga tumbuhan ya teman-teman. Jadi tidak hanya manusia saja yang memerlukan vitamin. Kita manusia saja kita butuh vitamin yang tinggi agar tubuh kita kuat. Begitu juga untuk tanaman. Dan selain buah-buahan, saya menggunakan sabut kelapa yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Karena setiap tumbuhan atau tanaman itu sangat memerlukan yang namanya air ya teman-teman. Seperti halnya diri kita sendiri, kita semua juga perlu dan butuh yang namanya air. Setelah bahan-bahan yang sudah kita haluskan tadi atau kita cincang, sekarang kita masukkan ke dalam tempat untuk kita fermentasikan, yaitu ke dalam tempat yang berisi air kolam. Jika teman-teman tidak ada air kolam, teman-teman bisa gunakan air bersih atau air biasa. Setelah semua bahan-bahan kita masukkan, maka terlebih dahulu kita aduk sampai merata. Kita aduk-aduk menggunakan kayu saja teman-teman ya. Setelah kita aduk, kita masukkan kembali bakteri fermentasinya. Di sini saya menggunakan E4. Kenapa jadi E4?
karena di dalam E4 banyak sekali bakteri baik yang fungsinya memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Lalu kita masukkan gula merah yang sudah kita cairkan, yang fungsinya sebagai makanan dari bakteri E4. Lalu kita masukkan air cucian beras atau air leri yang sangat baik sekali untuk tanaman, yang dapat menyuburkan tanaman. Lalu kita aduk kembali sampai merata ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata dan tercampur semua. Setelah kita aduk sampai merata, lalu kita tutup yang rapat. Jadi seperti inilah hasil dari pembuatan pupuk NPK dari bahan alam teman-teman ya, yang kita manfaatkan dari bahan-bahan limbah dapur dan juga bahan-bahan alam lainnya yang mudah kita dapatkan di sekitar atau sekeliling kita. Dan ini akan kita fermentasikan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan teman-teman ya. Jangan lupa ditutup yang rapat, lalu kita simpan di tempat yang teduh. Setiap 3 hari sekali kita buka tutupnya, lalu kita aduk menggunakan kayu atau apa yang bisa kita gunakan. Lalu kita aduk sampai merata, lalu kita tutup kembali. Dan setiap 3 hari lagi kita buka kembali, lalu kita aduk kembali teman-teman ya. Nanti setelah setengah bulan, setelah 2 minggu atau 1 bulan, kita buka lalu kita cium pupuk ini. Jika pupuk ini sudah berbau seperti tape, maka pertanda pupuk ini sudah jadi ya teman-teman. Kalau baunya bau busuk, berarti pembuatan pupuk ini gagal. Tetapi kalau baunya bau tape, berarti pembuatan pupuk ini berhasil teman-teman, dan bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Cara pengaplikasiannya 1:10 ya teman-teman. Jadi pupuk organik cair yang kita buat ini 1 liter, air biasa, air bersih 10 liter. Jadi gambarannya seperti itu, 1:10. Lalu bahan-bahan ini juga bisa kita gunakan pupuk, yaitu sebagai komposnya teman-teman ya. Jadi yang airnya kita gunakan POC sebagai pupuk organik cair. Bahan-bahan ini nanti kita saring, ini kita gunakan POP, pupuk organik padat. Jadi kita membuat pupuk sekaligus 2, POC dan juga POP. Baik, tutorial cara pembuatan pupuk NPK organik cairnya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman. Jadi ini aman, alami, dan bisa menyehatkan tanaman dan menyuburkan tanah. Karena bakteri yang ada di dalam pupuk ini adalah bakteri baik. Bakteri baik dari E4, dari bonggol pisang, batang pisang, dan bahan-bahan yang lainnya. Cara pengaplikasiannya bisa kita kocorkan dan juga kita semprotkan ke daun atau ke batang, ke bunga. Alangkah lebih baiknya jika pengaplikasiannya kita gunakan 2 cara, yaitu kocor dan juga semprot. Jadi lebih mantap lagi reaksi pupuknya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam petani, salam pecinta tanaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.